Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, baik anak-anak ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan saya Ibu Gustina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Syahdana dipimpin doanya. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Siapa lagi yang belum? Yang dibuka, yang lembaran di atasnya, yang jangan. Oke, baik anak-anak ibu yang sudah selesai menuliskan namanya, silahkan maju untuk menempelkan namanya di roda bagian perasaan yang mana. Jadi ada roda perasaan ini, silahkan Anda tempelkan nama Anda. Seperti apa perasaan Anda hari ini? Coba dilihat dulu dari tempat duduknya. Nah, silahkan Anda pilih roda mana yang mewakili perasaan Anda. Oke, silahkan. Maju. Jangan di bawahnya ditimpa, boleh timpa tapi di bawahnya. Gini Faid, bawah lagi gini. Belum apa-apa udah lelah. Disuruh apa? Yang paling banyak apa? Bosan. Jangan banyak kali ke situ. Kemana nih? Ke optimis. Jangan cuma. Ini optimis, ini apa nih? Bersemangat. Oke, baik anak-anak ibu sekalian, silahkan Anda perhatikan. Silahkan Anda perhatikan, ini dia tempelan roda perasaan mewakili dari siswa kelas 12 IPA 1. Ini yang paling panjang ya. Ini yang paling panjang, kita lihat tulisannya apa? Lelah ternyata. Nah, siapa yang bisa mewakili, yang memilih lelah? Itu kenapa lelah? Kok bisa sampai lelah? Emang disuruh ngapain selama ini kok segitu lelahnya Anda? Siapa yang mewakili ini? Ada Munawar, udah copot. Ada Munawarah, Rizka, nih banyak nih. Kesannya kenapa memilih hari menghela nafas panjang ya lah ya. Jujur nih kan, ini mewakili perasaan yang jujur ya.
jujur ya semuanya ya. Nah, Rizka boleh? Rizka Sabila nih ya. Ya betul. Rizka, tunggu Rizka. Kak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa saya memilih lelah di roda perasaan? Karena hari ini saya bolak-balik mengantar anak paskibraka ke kantor camat dan mengantar mereka pulang. Dan sekalian saya melatih orang ini juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rizka Sabila yang sudah mewakili teman-temannya yang memilih perasaan hari ini lelah. Ternyata karena sudah kelas 12 ya, di detik-detik terakhir menjelang ujian ini begitu banyak rutinitas yang harus diselesaikan ya. Semuanya kejar deadline ya, jadi banyak yang lelah. Nah, jadi hari ini supaya perasaan lelahnya itu sedikit terkurangi lah ya, saya tidak mengatakan hilang, tapi sedikit terkurangi sehingga nanti mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini lebih semangat, jadi perasaan lelahnya dihilangkan. Nah, saya minta semuanya coba duduk yang tegap. Semuanya duduk yang tegap. Yang lagi pegang pulpennya diletakkan dulu, yang lagi pegang bukunya ditaruh dulu, yang lagi pegang HP-nya disimpan dulu. Dah, duduk tegak. Duduk tegak, tenangkan diri Anda. Sekarang saya minta semuanya ambil nafas yang dalam. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Dah, sudah sedikit rileks. Dah, oke. Sekarang semuanya masih di posisi tegap ya duduknya ya, masih di posisi tegap duduknya. Semuanya saya minta memejamkan mata Anda. Silakan dipejamkan Fayed, pejamkan matanya Fayed. Betul-betul dipejamkan ya, jangan ngintip-ngintip ya. Memejamkan matanya, fokus, tenangkan diri Anda, singkirkan jauh-jauh perasaan-perasaan yang membuat kalian lelah, kalian tidak bersemangat, kalian sedih hari ini. Ambil nafas, tenangkan diri Anda, buang jauh-jauh pikiran yang negatif. Kembalikan semangat kalian. Ingat bahwa rasa lelah itu hanya sementara. Rasa lelah itu akan terbayar dengan manis hasilnya jika kita berusaha sungguh-sungguh di detik-detik terakhir menjelang ujian kelas 12. Masih panjang perjalanan kita, masih banyak hal yang harus kita lewati, masih banyak hal yang harus kita raih. Cita-cita Anda masih terlalu panjang untuk mengucapkan kata lelah. Oke, coba tarik nafas yang dalam, lepaskan. Oke, buka matanya. Gimana, udah enakan nggak? Udah enakan ya. Nah, jadi saya berharap semangat belajar Anda, rasa lelah tadi, rasa apa lagi yang banyak ini? Rasa lelah yang paling banyak tadi ya, pilihannya lelah yang banyak. Ada yang bosan juga, ada yang memilih bosan ya kan? Nah, jadi yang lelah sedikit terkurangi lelahnya. Kenapa? Jangan dulu terlalu cepat mengucapkan kata lelah ya anak-anak ya. Masih panjang perjalanan kita, harus kita gapai ya kan. Kesuksesan menanti di depan dan itu yang harus kita capai. Nah, yang bosan juga ya, yang merasa bosan, tapi masih banyak juga anak-anak ibu yang senang
yang tetap bersemangat, yang optimis ya. Ada Laya Zurahmi, Muhammad Al-Fayed, tetap optimis ya, tetap semangat untuk meraih cita-cita. Jadi kita sudah kelas 12 ini, nah hampir meninggalkan bangku SMA dan insya Allah akan melaju ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, demikian anak-anak, saya sudah tahu hari ini perasaan Anda seperti apa. Mudah-mudahan yang lelah tadi, yang bosan tadi, dengan adanya teknik stop ini namanya ya, teknik stop ini artinya teknik untuk merelaksasi kembali, mengumpulkan semangat-semangat Anda, kesadaran diri Anda atau mindfulness istilahnya, untuk semuanya semangat belajar. Oke, baik anak-anak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi. Anak-anak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks editorial. Kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi, baik berupa pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam sebuah teks editorial. Nah, itu kompetensi dasar kita yang pertama. Yang kedua, kompetensi dasar 4.5, yaitu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita dalam kesempatan kali ini punya tujuan ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, nanti diharapkan yang pertama, murid dapat menemukan pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan, informasi-informasi penting dan ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu nanti diharapkan kalian dari teks editorial yang ada dapat menemukan mana yang merupakan pendapat, mana yang merupakan alternatif solusi, mana yang merupakan simpulan, dan juga informasi-informasi penting dalam teks editorial. Nah, itu yang pertama tujuannya ya. Yang kedua tujuannya, nanti setelah kalian mengetahui itu semua, murid dapat mempresentasikan. Jadi nanti setelah kita mengumpulkan berbagai macam ragam informasi dari teks editorial, maka kalian akan diminta untuk mempresentasikan. Nah, jadi mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan, informasi-informasi penting, dan ragam informasi sebagai teks editorial. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami anak-anak Ibu sekalian? Bisa. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik dan kalian mendapatkan hasil yang maksimal hari ini. Nah, baik anak-anak Ibu sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan apa tujuan pembelajaran hari ini dan kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam materi teks editorial. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengajak kalian bermain dulu. Jadi kita akan bermain sambil belajar menjawab beberapa pertanyaan dengan kuis melalui aplikasi Kahoot. Oke, silakan dibuka semua HP-nya, login ke aplikasi Kahoot dan masukkan PIN yang ada agar kalian bisa bergabung untuk bermain game di aplikasi Kahoot ini. Oke, baik anak-anak Ibu sekalian, silahkan di enter PIN-nya. Oke, ini semua nih. Itu kenapa? Connection. Oke anak-anak, silahkan join gamenya ya, game di Kahoot dengan PIN 6955568 seperti yang ada di layar Anda. Oke, ini sudah ada 9 orang yang sudah berhasil join. Coba silahkan supaya kita mulai bermain sambil menjawab pertanyaan tentang teks editorial yang ada.
Oke, sudah berhasil Anissa. Sudah, Zalfa udah berhasil. Sudah. Siapa lagi? Berapa orang? Sudah 19 orang ya. Siapa lagi? Saya belum? Udah, oke. Silakan dipilih. Ada emotikonnya beda-beda ya. Lucu-lucu emotikonnya. Udah 20 orang. Ayo yang belum silakan join terus. Alba udah, Alba. Sudah. Nih Anissa sudah. Udah sudah 21 orang, kita mulai bermain, siap? Ya. Oke, siap, kita mulai bermain hari ini. Pernyataan yang benar tentang teks editorial adalah ditulis oleh wartawan, berita terbaru, ditulis di sebuah media, atau berisi opini masyarakat. Oke. Hah? Soalnya nggak nampak memang jawabannya aja di sini. Soalnya di sini jawabannya aja. Nah, ini dia skornya. Syahdana tercepat ya dengan skor 860. Jadi dia kalau satu soal itu 20 detik cuma waktunya. Siapa yang 5 detik pertama paling cepat maka skornya itu di atas 800. Nah, jadi bukan hanya benar jawaban Anda tapi harus cepat. Oke, jadi ada 5 ini posisi teratas kali ini. Alfayet cepat jawabnya tapi salah. Alba cepat tapi salah 0 skornya gitu. Sedangkan teman-teman Anda yang Syahdana, Abdar, dan Munawarah itu selain cepat skornya benar gitu. Nah, jelas? Jelas. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Oke, baik, silakan lihat soalnya di layar. Masalah yang diangkat dalam teks editorial merupakan masalah yang aktual dan faktual. Aktual berarti apa? Apa arti aktual? Baru saja terjadi, akan terjadi, belum terjadi, atau pasti terjadi. Silakan klik satu warna yang jawabannya benar. Arti aktual. Arti aktual, oke. Habis waktunya. Nah, ada 9 orang yang benar. Ada 9 orang yang benar. Aktual itu berarti baru saja terjadi. Oke, ada 9 orang yang benar. Kita lihat siapa saja yang benar. Oke. Ada Abdar. Harus gercep memang. Nah, Abdar masih di atas ya. Syahdana udah turun, dikejar oleh Munawarah dan Lorina Febiana. Jadi posisinya naik turun ini. Nah, kita lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Itu yang sedang aktual di masyarakat. Menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Mana jawabannya? Oke, ada 10 orang yang benar. Jadi boleh dipilih itu mewakili perasaan Anda hari ini ya. Jadi emotikon-emotikonnya ini mewakili perasaan kalian hari ini. Bagaimana, senang nggak gitu ya kita bermain sambil belajar. Jadi biar nggak terlalu jenuh gitu ya. Sudah? Nah, kita oke. Teks editorial. Soalnya dibaca di layar ya. Pernyataan yang benar tentang teks editorial adalah ditulis oleh wartawan, berita terbaru, ditulis di sebuah media, berisi opini masyarakat. Oke, silakan cepat pilih jawaban sesuai dengan warna kotaknya. Di HP Anda hanya muncul kotak berwarna saja, sedangkan soalnya harus dibaca di layar. Oke, waktunya 20 detik, 13 orang yang benar.
Ya, jadi teks editorial itu ditulis di sebuah media. Kita lihat siapa saja yang benar. Oke, ada Abdar Saputra. Abdar Saputra selain dia benar, dia cepat menjawabnya juga 959 poinnya. Ya, jadi paling cepat ya 5 detik pertama itu skornya di atas 800. Ada Alda Jili, ada Alfayed di urutan ketiga, Anissa Najwa dan Munawarah. Jadi skornya ini 55, mereka paling cepat di atas 900 semuanya ya. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Oke. Masalah yang diangkat dalam teks editorial merupakan masalah yang aktual dan faktual. Aktual apa artinya? Baru saja terjadi, akan terjadi, belum terjadi, atau pasti terjadi. Oke, lihat waktunya ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, ada 16 orang yang benar. Ya, ada 1 orang menjawab akan terjadi, 1 orang lagi menjawab pasti terjadi, dan tidak ada yang menjawab belum terjadi. Oke, kita lihat siapa saja yang benar. Nah, oke. Ada pendatang baru ya. Ada pendatang baru di soal yang kedua. Ada Abdar masih posisinya teratas. Lalu kedua disusul oleh Munawarah, yang ketiga Orina Febiana, yang keempat Rizka Sabila, dan yang kelima posisi tercepat dan benar jawabannya adalah Zulfiani. Oke. Editorial dalam surat kabar adalah untuk apa? Teks editorial untuk apa? Tujuannya yang pertama mengajak pembaca berhayal tentang peristiwa yang akan terjadi, membahas isu yang sedang aktual di masyarakat, menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, dan yang terakhir mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oke, ada 13 orang yang benar. Jadi tujuan teks editorial dalam surat kabar adalah membahas isu yang sedang aktual di masyarakat. Itu dia tujuannya. Kita lihat siapakah yang berhasil menempati posisi teratas untuk soal yang ketiga ini. Oke, masih Abdar ya. Masih Abdar ya, jadi posisi bertahan ini Abdar. Lalu ada Rizka Sabila yang kedua, Syahdana ini mau menyusul nih. Jadi Abdar harus hati-hati nih. Harus hati-hati Abdar. Lihat mereka ada panahnya itu ya, di samping skornya ada panahnya, itu akan menyusul. Jadi ada yang keempat Orina, yang kelima Zulfiani. Ini 5 posisi teratas paling cepat dan benar jawabannya. Oke, kita lanjut soal ke-4. Soal ke-4 sih, teks berita atau teks editorial. Silakan pilih warna jawabannya. 9, 8, ini waktunya ya. Waktunya jangan sampai kalian lewat. Oke. Ada 11 orang yang menjawab benar. Ada 11 orang menjawab benar, yaitu teks editorial. Ada 4 orang menjawab teks berita. Ya, ada 4 orang menjawab teks berita, ada 2 orang menjawab teks argumentasi, dan 1 orang menjawab teks eksplanasi. Jadi yang benar ya, artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang hangat itu adalah teks editorial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Cepat-cepat baca soalnya ya. Nah, pendapat redaksi media cetak terhadap apa? Oke, kalian jaga waktunya, jangan sampai lewat. Hah? Ya. Nah, salah. Oke, teks editorial merupakan opini atau pendapat redaksi media cetak itu terhadap suatu isu atau masalah yang aktual dan juga faktual. Ada 14 orang menjawab benar, 1
satu orang menjawab krisis iklim. Ngapain krisis iklim? Terus ada satu orang juga menjawab isu politik terkini. Ini karena hampir pilkada nih ya. Lalu ada satu orang juga yang menjawab kasus yang sedang viral. Nah, teks editorial itu bukan hanya viralnya, tapi dia harus benar. Kadang-kadang yang viral kan belum tentu benar gitu. Jadi editorial ini beda dengan kasus yang sedang viral, ya kan? Kita lihat siapa saja yang berhasil di soal kelima ini. Oke, lihat Zulfiani. Orina di atas. Si Abdar belum muncul, Abdar. Si Abdar sudah menghitan struktur teks editorial yang benar sesuai urutannya. Nah, ayo, mana? Argumentasi penegasan tesis. Mana? Ayo. Penegasan, lalu tesis. Jadi yang benar jawabannya adalah tesis dulu. Ya, tesis itu pernyataan umum, ya kan? Tesis itu pernyataan umum. Lalu ada penegasan, ditegaskan, baru terakhir argumentasi. Jadi pendapatnya terakhir kalau dalam teks editorial. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya untuk soal nomor 7 kali ini. Oh ya, Munawarah dapat pin emas ini dengan skor 5.941 dah skornya. Nah, oke, ada Munawarah, Syahdana Suhada, Orina, Anissa Najib. Teks editorial yaitu yang bukan, ya ingat, jangan terjebak. Yang bukan merupakan sifat teks editorial. Bersifat informatif, bersifat memicu kontroversi, bersifat menjelaskan, bersifat argumentasi. Nah, silakan pilih warna jawaban Anda mana yang sesuai. Nah, yang betul warna kuning, bersifat memicu kontroversi. Itu bukan ciri-ciri editorial. Memicu kontroversi ini kan kayak memancing argumen masyarakat supaya masyarakat itu berdebat. Itu bukan ciri-ciri dari editorial. Editorial itu dia bersifat informatif, bersifat menjelaskan, bersifat argumentasi. Itu sifatnya. Siapa lagi nih? Bergeser lagi ya. Asri muncul lagi, Asri muncul lagi ternyata. Dah, Syahdana menempati posisi yang pertama. Lalu Munawarah, ada Abdar dia mengejar ketinggalannya ternyata, teman-teman. Dah, ada Asri juga dia nggak mau kalah nih. Dan Orina ya dengan skor 5.278. Baik, siap-siap untuk soal ke-9. Logis dan memicu kontroversi, aktual dan faktual, argumentatif dan imajinatif. Mana jawabannya? Oke. Betul? Betul, udah. Jadi ciri yang paling menonjol itu editorial itu aktual dan faktual. Ada 13 orang yang benar untuk soal nomor 9 ini. Nah, kita lihat siapa pemenangnya untuk nomor 9. Nah, Syahdana Suhada masih di posisi teratas, disusul Munawarah, Abdar Saputra, Orina Febiana, dan Asri Akbar. Oke, Asri, jangan sampai kamu dijatuhkan, Asri. Jaga posisinya. Oke, satu soal lagi, soal terakhir. Siap-siap untuk mencetak skor terbaik Anda. Oke, soal nomor 10. Berikut yang bukan. Yang bukan merupakan sifat dari teks editorial adalah, kalau tadi kan soalnya yang sifat, sekarang yang bukan. Krusial dan ditulis secara berkala, menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, terkait erat dengan kebijakan media, atau selalu memihak pada rakyat. Nah, salah. Ada yang salah. 3 orang menjawab krusial dan ditulis secara berkala. Nah, editorial ini dia setiap hari, anak-anak. Tidak berkala, dia setiap hari.
Lalu nomor 2 terkait dengan kebijakan media. Bukan ya, jadi bukan medianya yang mengatur, tapi memang isu aktual yang sedang ada di masyarakat. Nah, menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, ya. Lalu yang bukan merupakan sifat teks editorial, dia tidak selalu memihak kepada rakyat. Sesekali kadang-kadang dia juga berpihak kepada pemerintah gitu ya, atau kepada oknum-oknum tertentu, tidak harus selalu berpihak pada masyarakat. Nah, baik, 10 soal hari ini kita bermain melalui aplikasi Kahoot. Soal-soalnya tadi semuanya tentang teks editorial. Untuk mengetahui pengetahuan awal Anda tentang teks editorial, kita lihat skornya, siapakah yang menjadi pemenangnya kali ini dari semua soal yang ada. Oke, kita lihat podiumnya nih, ini podiumnya. Orina juara 3, Abdar juara 2. Yang pertamanya siapa ya? Munawarah. Ternyata Munawarah dapat. Nah, ini dia podiumnya. Hah? Yang bawah nggak nampak, yang di atas saja. 3 teratas aja yang nampak, yang bawah nggak. Yang naik ke podium ini kan podiumnya tiga orang teratas nih, tercepat ini. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah selesai bermain ya, menjawab soal-soal tentang editorial di aplikasi Kahoot. Nah, jadi dari game tadi, dari permainan tadi, siapa kira-kira yang bisa menjawab apakah pengertian teks editorial? Oke, silakan Laya Zurrahmi. Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya ya, lengkap sekali ya jawaban dari Laya ya tentang pengertian teks editorial. Jadi editorial ini adalah artikel pokok ya yang terdapat di sebuah media, membahas tentang isu yang sedang aktual dan juga faktual berkembang di masyarakat. Oke, bagus sekali jawabannya. Lalu yang kedua, pria juga ya. Jadi kira-kira siapa yang bisa menjawab bagaimana ciri-ciri teks editorial itu? Oke, silakan Muhammad Al-Fayed. Oke, terima kasih, bagus sekali. Bagus karena anak ibu sekalian, dari hasil kita bermain game tadi, kira-kira siapa yang tahu bagaimana ciri-ciri teks editorial itu? Oke, silakan Muhammad Al-Fayed.